Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar semua? Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Sehingga hari ini kita masih bisa belajar, hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan kondisi sehat walafiat. Tentunya tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita pentingnya sebuah ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban yang mulia. Yang mengajarkan kepada kita tentang kemanusiaan dan bagaimana menciptakan kemanusiaan di atas segalanya. Iya, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas materi perkuliahan kita dengan tema pada hari ini adalah The Influence of National and State Policies on Local Economic Development. Jadi, materi kita adalah bagaimana pengaruh kebijakan nasional terhadap pengembangan ekonomi lokal. Nah, berikut ini adik-adik materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ya, jadi di materi ini adalah the influence of national and state policies on local economic development. Jadi yang berkaitan dengan bagaimana pengaruh kebijakan nasional terhadap pembangunan ekonomi lokal. Nah, di sini pada materi kali ini tentunya kita akan membahas beberapa subtopik antara lain sebagai berikut ya. Jadi kita tunggu sedikit ya, ada masalah teknis. Ya, oke. Nah, di sini kita akan membahas ada beberapa poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Jadi kita membahas ada 11 poin yang akan kita bahas pada materi perkuliahan ini. Namun untuk part 1 ini maka kita membahas ada cukup 6 untuk pertemuan keempat ini dan sisanya kita pertemuan ke-5. Jadi ada 6 materi antara lain yang pertama adalah Three Approach to National Economic Policy, kemudian yang kedua Monetary and Tax Policy, kemudian yang ketiga Trade Policy, yang keempat Welfare to Workforce Policy, yang kelima Healthcare Policy, yang keenam Employment Policy. Jadi semua ini rujukan yang saya gunakan adalah bukunya dari Edward Blakely dan Nancy Greenlake. Jadi buku ini merupakan buku yang diterbitkan di Los Angeles, London, New Delhi, dan Singapura dan Washington DC. Jadi buku ini memang membahas tentang pembangunan, ekonomi pembangunan, tetapi yang dibuat oleh Edward Blakely ini sendiri dari University of Sydney dan Nancy Greenlake dari Georgia Institute of Technology. Nah, tentunya buku ini cukup bagus untuk kita pelajari saat ini, masih relevan terkait bagaimana pembangunan ekonomi lokal itu sendiri. Ya, adik-adik sekalian, kita masuk pada tahap pertama, pembahasan pertama, yaitu yang pertama kita lihat bahwa three approach to national economic policy, ada 3 pendekatan untuk dalam hal ini tiga pendekatan national economic policy atau kebijakan ekonomi nasional. Nah, ada 3 pendekatan ini. Yang pertama adalah tentang perencanaan ulang atau advokasi reindustrialisasi nasional oleh pemerintah. Jadi untuk dikatakan bahwa kita harus melakukan strukturisasi atau reindustrialisasi. Nah, bagaimana membangun sebuah negara? Maka kita harus membangun sebuah namanya, kita harus rebuild nation atau membangun ulang negara atau industri. Itu yang harus dilakukan. Jadi untuk membangun negara yang bagus, untuk kebijakan ekonomi nasional yang bagus, yang pertama adalah reindustrialisasi nasional. Bagaimana kita membangun sebuah industri yang baru untuk skala nasional. Jadi tahapnya adalah rebuild nation, itu dengan rebuild industrial. Jadi kita membangun ulang negara
itu kita sama menata ulang industri. Terus bagaimana penataan? Bagaimana rebuild nation itu? Nah, untuk rebuild nation yang pertama kita lihat dari sisi new target tax and incentive, bahwa untuk hal ini kita punya target bahwa bagaimana kita menentukan target pajak. Kalau misalnya kita mau bangun industri, tentunya ada target pajak juga. Maka ketika industri kita semakin bagus, maka kita akan mendapatkan peningkatan pajak dari industri tersebut. Tetapi perlu kita ingat bahwa ada insentif yang harus juga diberikan kepada industri yang telah berjasa untuk meningkatkan pendapatan kita di negara atau pendapatan negara kita karena dari industri tersebut. Jadi adanya target tax itu harus dibarengi dengan insentif kepada para pengusaha yang mau berusaha membangun negara ini dengan industrinya. Kemudian yang kedua, ada kebijakan yang kedua yaitu National Financing and Infrastructure. Bahwa membangun negara itu kita harus punya namanya pembiayaan nasional, dan dalam hal ini untuk membiayai industri kita harus punya pembiayaan yang bersumber misalnya dari dalam negeri itu sendiri atau misalnya dari luar yang bisa untuk membangun industri. Dan harus juga diingat bahwa infrastruktur itu sangat berkontribusi terhadap perekonomian kita. Maka national financing dan infrastruktur itu sesuatu hal yang sangat dibutuhkan untuk rebuild nation atau industrial. Kemudian yang ketiga, ketika misalnya kita sudah punya a new target tax and incentive, kemudian national financing and infrastructure, infrastruktur. Nah, yang ketiga adalah kita harus membangun sektor kompetitif. Jadi kita mencoba rebuild nation itu dengan membuat industri yang fokus pada sektor kompetitif. Apa yang dimaksud dengan sektor kompetitif? Sektor kompetitif adalah sektor yang bisa bersaing dengan produk-produk lain, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Itulah yang dimaksud dengan sektor kompetitif. Sebagai sebuah contoh, suatu contoh, kalau kita melihat bagaimana perkembangan dalam PDRB atau yang berkontribusi pada PDRB, maka kita bisa melihat mana yang bisa kira-kira berkompetitif. Apakah itu produk jasa, apakah itu produk selain jasa, apakah itu produk misalnya industri, perdagangan, hotel dan sebagainya. Maka kita diharapkan untuk membangun perekonomian yang baik, maka kita harus betul-betul fokus pada membangun sektor kompetitif. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana deregulation of labor. Jadi di sini kita harus mengubah atau dalam hal ini mengubah aturan-aturan tentang labor itu sendiri. Nah, untuk merebuild nation menuju pada hal negara yang lebih baik, maka kita harus membatasi tindakan serikat dalam hal ini. Mengapa tindakan serikat itu dibatasi? Nah, misalnya seperti ini. Sebagai contoh, ketika misalnya ada serikat dalam hal ini, itu serikat tetap dibutuhkan untuk mengontrol dalam hal kesewenang-wenangan daripada pemilik perusahaan ataupun yang memberi kerja, tetapi perlu dilihat bahwa kadangkala serikat itu justru membuat perusahaan tidak bisa tumbuh. Karena misalnya pada serikat mengontrol anggota-anggotanya bahwa upah yang harus diberikan kepada para serikat adalah harus sekian, tetapi para pencetak tenaga kerja tidak mampu mencapai apa yang diinginkan oleh para serikat itu sendiri. Nah, tentunya efeknya ini akan berefek pada penyerapan tenaga kerja di masyarakat karena adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh serikat di dalam hal mengontrol anggota-anggotanya, yang tentunya bisa menyebabkan kinerja menurun. Nah, jika misalnya di tindakan deregulasi of labor ini, tindakan serikat dikurangi dan diproduktifkan semua masyarakat, bahwa semua masyarakat bisa bekerja, misalnya tanpa tindakan dari perusahaan atau misalnya tanpa ada batasan dari serikat, maka hal itu bisa memacu perdagangan internasional. Mengapa perdagangan internasional bisa lebih baik? Karena memang diharapkan bahwa dengan pembatasan serikat itu bisa banyak yang berkontribusi di dalam perekonomian. Nah, selanjutnya
perusahaan outsourcing di luar negeri. Nah, tentunya di luar negeri ini kan saat ini biasanya ini kan serikat menuntut menuntut untuk diangkat sebagai tenaga atau pekerja tetap. Tetapi harus kita pahami bahwa di luar negeri itu sudah menggunakan outsourcing di luar negeri. Artinya apa? Bahwa kalau misalnya kita terikat pada suatu tindakan serikat, sementara di tempat-tempat yang lain itu sudah menggunakan namanya outsourcing, dalam hal ini tidak ada pekerjaan tetap atau tidak karyawan itu bukan karyawan tetap yang harus menerima banyak hal, baik itu dari sisi kesehatan dan sebagainya. Tetapi hal itu lebih fleksibel, bahwa yang sanggup bekerja, yang memenuhi kriteria, yang bisa tetap bekerja. Bagi yang tidak memenuhi kriteria, yang tidak sanggup lagi memberikan kontribusi yang baik, maka itu bisa diberhentikan. Karena prinsipnya outsourcing itu adalah kontrak periodik untuk beberapa tahun. Nah, hal itu berbeda dengan kita. Nah, ini three approach, ini adalah pendekatan pertama. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi itu rebuild nation, yang kedua bagaimana intervensi federal berupa insentif dan pengurangan pajak. Nah, hal ini adalah contoh yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi untuk perencanaan ulang atau reindustrialisasi nasional oleh pemerintah, maka yang kedua dilakukan adalah intervensi federal berupa insentif dan pengurangan pajak. Jika terbit industri, dalam hal ini ketika misalnya ada perusahaan yang diberikan insentif karena dia bisa memberikan dia bisa terbitkan industri, maka diberikan insentif dan pengurangan pajak. Hal itu jika dilakukan, diberikan insentif bagi produsen-produsen atau pengusaha-pengusaha yang ingin mencetak perusahaan, tentunya akan meningkatkan industri. Maka semakin mudah dalam perizinan, maka semakin mudah juga untuk meningkatkan industri atau hadirnya industri-industri baru. Nah, apa yang terjadi ketika sudah hadir industri-industri baru? Maka yang terjadi adalah tentunya produksi meningkat. Kalau produksi meningkat, tentunya akan menyebabkan kalau produksi meningkat, industri baru meningkat, produksi meningkat, maka yang akan meningkatkan lagi selanjutnya namanya new job atau akan menciptakan lapangan kerja. Nah, penciptaan lapangan kerja tersebut tentunya karena kita punya industri meningkat, produksi meningkat, lapangan kerja meningkat, maka kita bisa bersaing secara global dari semua produk-produk yang kita miliki. Persaingan secara global itu karena semuanya sudah dalam sistem ekonomi yang jauh lebih baik, yang sudah lebih baik, artinya ketika misalnya perusahaan-perusahaan ini sudah semakin banyak, semakin baik, maka hal itu akan mendorong kembali investasi. Investasi akan muncul kembali, dorongan kembali dari pihak-pihak lain yang datang ke kita. Ketika misalnya sudah investasi terdorong, industri semakin banyak, produksi semakin banyak, tentunya itu akan berdampak kembali kepada negara, yaitu peningkatan pajak oleh peningkatan pajak negara. Dalam hal ini pendapatan negara juga semakin baik. Maka dari itu yang diawali tadi oleh intervensi federal, atau dalam hal ini yang diawali oleh intervensi dari pemerintah untuk memberikan insentif dan pengurangan pajak. Kemudian ya, ini tadi yang pertama perencanaan ulang atau reindustrialisasi nasional. Kemudian yang kedua kita membahas tentang free market. Jadi saya ulangi, yang pertama three approach national economic policy ini adalah yang pertama adalah reindustrialisasi nasional oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah free market mechanism. Jadi pasar mekanisme dengan pasar bebas. Ketika misalnya begini, ini sedikit mengkritik terhadap apa yang telah terjadi sebelumnya, yaitu reindustrialisasi pemerintah. Nah,
Jadi dia sampaikan seperti ini, free market mechanism menyatakan, ya kita tahu adik-adik bahwa siapa-siapa di belakangnya oleh free market mechanism itu sendiri. Jadi dia mengatakan bahwa intervensi federal atau intervensi negara akan menjadikan negara menjadi korban, termasuk insentif dan pajak menurutnya. Karena menurut market mechanism ini, kenapa kita tidak serahkan saja kepada pasar? Biar pasarlah yang mengatur itu sendiri. Nah, dia mengatakan bahwa termasuk insentif dan pajak, dia menyatakan dalam hal ini jika kita berikan insentif kepada perusahaan dan mengurangi pajak, tentunya dari sisi pendapatan negara itu tidak meningkat, atau dari sisi pendapatan negara itu justru merugikan negara. Maka menurut free market mechanism itu intervensi federal justru menjadikan negara sebagai korban. Nah, tapi ada yang kita lihat di sini, ada beberapa contoh apa ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Presiden Amerika, dalam hal ini Bush dan Clinton. Jadi Bush itu melakukan pemotongan pajak, tapi tidak diintervensi terhadap terhadap perekonomian atau khususnya yang terkait dengan usaha ini sendiri. Kemudian Clinton itu intervensi, tetapi dalam hal tidak pemotongan pajak. Nah, stimulasi pengeluaran tentunya dalam hal ini bisa dilihat bahwa ketika misalnya terjadi pemotongan pajak, maka dalam hal ini insentif insentif bagi pengusaha. Nah, tentunya menurut ini pemotongan pajak itu sebagai stimulasi pengeluaran dan sebagai stimulasi investasi. Jadi hal tersebut akan mendorong sebenarnya pemotongan pajak itu akan mengurangi pengeluaran, pemotongan pajak akan mengurangi pengeluaran, dan pemotongan dalam hal mengurangi pengeluaran dan bisa menjadi stimulus untuk berinvestasi. Nah, kadang ada mengapa tidak konsisten, kontradiksi kebijakan membatasi perdagangan misalnya. Jadi dia mengatakan seperti ini. Bagi kebijakan perdagangan kita dalam hal ini market mechanism, bahwa biarkan pasar yang mengatur sendiri, tidak perlu kita terlalu intervensi. Ada namanya free market solution. Mengapa? Karena katanya free market itu survive. Jadi free market itu bisa survive. Dia bisa survive, maka ketika free market bisa survive dalam hal ini pada konsep perdagangan atau dalam hal ini konsep kalau misalnya seperti ini, saya gambarkan bahwa ketika sebuah usaha itu bisa survive, dan semua usaha-usaha yang bisa survive itu akan menjadikan negara semakin bagus, karena hasilnya adalah mereka bisa survive. Nah, can survive, nation will be better. Jadi ketika kita bisa survive, maka negara bisa menjadi lebih baik. Menurutnya free market mechanism itu penghapusan wage minimum, biarkan ia seperti mata uang. Jadi kita tidak perlu mengatur upah minimum regional, UMR dan sebagainya. Dia mengatakan kita serahkan saja ke pasar. Kalau toh misalnya di pasar membutuhkan tenaga kerja dan banyak suplai tenaga kerja, tentunya ya harganya menjadi murah. Tetapi hal sebaliknya, ketika orang punya skill dan sebagainya, tentunya dia bisa menjual jasanya dengan harga yang mahal. Nah, dikatakan juga dalam free market mechanism ini, wage is a natural. Jadi wage itu natural sesuai dengan kinerja. Semakin baik kinerjanya, maka semakin baik pula pendapatan yang bisa didapatkan. Yang ketiga, jadi kombinasi free market vs regulasi federal. Jadi menurut three approach to national economic policy ini, yang ketiga itu bagaimana kombinasi antara pasar bebas dengan regulasi pemerintah. Regulasi yang baik akan menghasilkan kebaikan untuk bisnis. Jadi bagus untuk bisnis. Ketika bisnis semakin membaik,
tentunya juga akan bagus untuk community dan worker. Jadi dia akan juga bagus untuk komunitas dan para pekerja. Jadi regulasi yang baik oleh pemerintah yang mendukung misalnya bisnis tentunya akan menghasilkan bisnis yang baik pula. Ketika bisnis semakin berkembang, bertumbuh, maka investasi semakin tinggi juga. Ketika investasi semakin baik, maka good for community and worker. Jadi bagus untuk komunitas dan para pekerja. Bisnis yang baik menghasilkan lapangan kerja yang banyak. Kinerja yang bagus akan menghasilkan pendapatan yang banyak. Tentunya pendapatan yang banyak itu good for nation atau bagus untuk negara. Ya, semakin bagus sebuah perusahaan, maka bisa semakin tinggi pendapatan negara dari usaha-usaha yang ada di negara itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk pada monetary and tax policy. Monetary and tax policy ini, misalnya sebagai contoh, kita ambil di Amerika Serikat, misalnya pada tahun 1970, Federal of USA kebijakan federal Amerika Serikat itu set high interest rate. Set high interest rate, jadi dia setting tingkat bunga yang tinggi. Maka apa yang terjadi adik-adik sekalian, ketika negara melakukan set high interest, itu tentunya juga akan menyebabkan cost high borrowing. Jadi dia akan meningkatkan juga biaya untuk membayar. Sebagai contoh sederhananya adik-adik sekalian, kalau misalnya kita pasang BI memasang misalnya bunga BI dari 5% menjadi 7%, berarti ada selisih 2%. Nah, tentunya peningkatan selisih 2% tersebut juga akan meningkatkan high cost borrowing. Jadi meningkatkan biaya peminjaman itu sendiri. Ketika terjadi meningkatkan biaya peminjaman, maka terjadi namanya high inflation, atau dalam hal ini inflasi semakin tinggi. Misalnya seperti ini, ini adalah produsen tempe sebagai contoh yang sederhana yang menggunakan dana perbankan untuk proses usahanya atau modal usahanya. Ketika dia meminjam misalnya 100 juta, maka ketika dari 100 juta dari bunga 5% menjadi 7% misalnya. Jadi selama ini dari 100 juta dia hanya membayar bunga sebesar 5 juta. Tetapi ketika dia menjadi 7%, maka dia harus membayar sebesar 7 juta. Nah, peningkatan itu tentunya akan menyebabkan harga semakin naik atau high inflation. Itu disebabkan oleh, pertama tadi yang disebabkan oleh kenaikan tingkat bunga tersebut, atau di dalam bahasa inflasinya adalah cost push inflation, atau kenaikan harga barang yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Hal itu, inflasi ini disebabkan oleh high consumption atau low production. Atau misalnya apakah inflasi ini disebabkan oleh high consumption atau low production? Seperti kasus yang saya contohkan misalnya dalam pabrik tempe itu karena memang pertama high inflation itu disebabkan oleh disebabkan oleh kenaikan harga produksi. Tetapi di sisi lain ada namanya high consumption. High consumption ini disebabkan karena tingginya permintaan. Tetapi di sisi yang lain, high inflation juga dipengaruhi low production. Karena harganya mahal, maka semakin sedikit produksinya. Nah, hal ini bisa berdampak pada success for some and tight for others. Jadi ada yang sukses untuk sebagian, sementara yang lain semakin menderita. Bagaimana kebijakan set low interest rate? Kalau misalnya negara menetapkan misalnya dari 5% menjadi 3% sampai saat ini, seperti pandemi ini, pada masa pandemi ini, maka low cost borrowing, maka tentunya biaya untuk membayar low cost borrowing ini
biaya untuk membayar bunga tersebut itu semakin rendah karena eh, low cost borrowing ini kemudian tentunya ini akan menurunkan apa ya? Ini maaf, ini salah. High cost borrowing. Jadi biaya peminjamannya semakin turun. Jadi di sini ini kayaknya di sini low cost borrowing sini ya masih sama. Low cost borrowing maka high business confidence, maka akan meningkatkan confidence atau dalam ini kepercayaan diri para pebisnis disebabkan karena rendahnya biaya yang harus dibayarkan ke perbankan misalnya. Maka hal itu bisa menghasilkan stabilitas karena tadi low cost borrowing. Jadi karena sedikitnya biaya untuk peminjaman itu sendiri, maka tercipta adalah stabilitas di dalam sebuah negara yang berpengaruh tentunya pada wage and price. Keduanya berpengaruh pada wage and price. Nah, sebagai contoh lain lanjutan misalnya seperti ini. Monetary and tax policy misalnya di USA tahun 2006 permintaan ekspornya itu 1,4 triliun, sementara demand per impor itu 2,2 triliun. 2,2 T. Artinya defisitnya adalah 764. Kalau misalnya begini, kita dalam proses ekspor impor, maka kita selalu melihat bagaimana neraca perdagangan kita, apakah surplus atau minus. Nah, di sini dilihat bahwa ini ada defisit atau dalam artian karena ekspor hanya 1,4, kemudian demand untuk warga Amerika itu sebesar 2,2, maka defisit 764. Maka kebijakan yang diambil oleh negara dalam hal ini federal Amerika Serikat adalah kebijakan suku bunga untuk menstimulus atau dalam hal ini untuk mendorong usaha-usaha apakah ia akan memenuhi apa apakah ia akan membuat suatu produk untuk mengurangi permintaan impor tersebut, atau bisa jadi dia membuat produk-produk yang lain untuk bisa diekspor ke luar negeri. Maka kebijakannya ada dua, kebijakan suku bunga dan kemudian yang kedua adalah penghapusan tax atau penghapusan pajak. Iya, penghapusan pajak. Nah, tentunya ini akan menjadi motivasi jangka pendek untuk investasi. Jadi kebijakan moneter dan kebijakan pajak itu sangat mempengaruhi bagaimana pergerakan investasi yang ada di suatu daerah. Ini akan menjadi suatu hal yang menjadi kunci bagaimana kita mengatur kebijakan moneter dan kebijakan fiskal atau dalam hal ini tax atau pajak. Nah, seperti apa yang terjadi di sini ada kerangka kebijakan moneter dalam khususnya Indonesia. Dalam misalnya sebagai framework kebijakan moneter Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan dengan Inflation Targeting Framework dengan penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional. Jadi kerangka ini diterapkan secara formal misalnya sejak Juli 2015 setelah sebelumnya menggunakan kebijakan yang moneter uang primer based money sebagai sasaran kebijakan. Nah, berpijak pada pengalaman krisis 2008-2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah diperlukannya fleksibilitas yang cukup tinggi bagi bank sentral untuk merespon perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, peran serta keuangan semakin kuat, dan sebagainya. Nah, intinya di sini adalah inflasi ini adalah target utama kebijakan moneter. Kedua, pengintegrasian kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendukung stabilitas makroekonomi. Yang ketiga, menguatkan kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi. Keempat, penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia, pemerintah baik mengendalikan inflasi dan sistem keuangan, penguatan komunikasi kebijakan sebagian dari instrumen kebijakan. Nah, kelima hal ini tentunya ini menjadi acuan kita atau dalam hal ini menjadi acuan negara untuk memperbaiki perekonomian suatu negara. Jadi bagaimana inflasi, kemudian bagaimana kebijakan makroprudensial untuk
mengatasi persoalan-persoalan yang ada, membuat kebijakan nilai tukar dengan melihat arus modal dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kita misalnya lihat di sini sebagaimana yang saya contohkan tadi, bagaimana di Amerika ya. Eh, Ya, bagaimana di Amerika dalam peningkatan suku bunga itu sendiri, atau misalnya kita penetapan tingkat suku bunga. Nah, ketika ditetapkan tingkat suku bunga semakin tinggi, maka bisa dalam hal ini bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar, maka inflasi juga bisa dikurangi. Karena inflasi dan jumlah uang beredar itu semakin banyak jumlah uang beredar, maka semakin tinggi inflasi itu sendiri. Maka salah satu kebijakan negara untuk mengurangi jumlah yang beredar adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, seperti inilah tingkat suku bunga dan tingkat inflasi. Sorry, ini adalah tingkat inflasi. Kita lihat misalnya 2019 sampai dari 2017. eh, jadi mengalami fluktuatif sih. Jadi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tingkat inflasi. Kemudian selanjutnya trade policy. Jadi trade policy itu adalah kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan ini sebagai contoh adalah NAFTA. NAFTA ini adalah perjanjian perdagangan antara orang-orang di Amerika Utara. Jadi dengan adanya perjanjian polisi ini, adanya perjanjian antar satu negara dengan yang lain, maka hal itu bisa meningkatkan jumlah lapangan kerja di Amerika dan Meksiko. Nah, kemudian karena di NAFTA ini kemudian ada di Amerika Serikat atau Serikat Pekerja Petani dan beberapa bisnis, mereka kemudian memproteksi dari unfair international competition, atau dalam hal ini kan dikatakan bahwa kadang-kadang kebijakan internasional di dalam hal ini kebijakan untuk hal perdagangan itu kadang unfair atau unfair international competition. Jadi artinya bahwa itu sangat tidak mendukung, sangat tidak adil pada proses perdagangan itu sendiri. Sebagai contoh, bagaimana US policy in trade. Amerika itu sangat-sangat protektif untuk membangun negaranya sendiri. Sebagaimana yang kita lihat pada periode Donald Trump, yang mungkin apakah itu akan berulang pada periode selanjutnya kita tidak tahu. Pada periode Donald Trump, dia menerapkan misalnya memberikan tarif kepada baja dari Turki, atau misalnya memberikan tarif kepada dari negara-negara lain, misalnya seperti dari Cina. Apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di NAFTA. Tetapi perlu diketahui bahwa NAFTA ini merupakan bentukan dari Amerika Serikat. Tujuannya adalah ya lagi-lagi untuk tujuan ekonomi dan sebagainya. Nah, itu US policy in trade, Amerika punya kebijakan dalam hal perdagangan. Tentunya sebagai contoh yang lain, Japan give high tariff to US goods juga. Jadi Jepang juga menerapkan tarif yang tinggi jika Amerika menerapkan tarif yang tinggi terhadap Jepang atau kepada Meksiko dan sebagainya. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh Jepang yang bisa memberikan high tarif for to US goods. Tarif and quota only save job and firm. Jadi sebenarnya tarif dan kuota itu hanya untuk menjaga agar di masyarakat mereka tetap bisa bekerja. Jadi harapannya adalah mereka tetap bisa bekerja, karena dalam hal ini ketika misalnya produk-produk luar negeri biarkan masuk tanpa terkendali, maka hal itu bisa menghilangkan pekerjaan orang-orang yang sedang bekerja saat ini. Nah, selanjutnya saya tidak tahu sudah keberapa ini. Selanjutnya adalah welfare to work for workfare policy. Jadi kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan pekerja. Nah, polisi itu sebenarnya sifatnya temporary atau sementara. Jadi target dari sebuah kebijakan itu adalah
how to reduce poverty, dan how to create welfare. Jadi di sini misalnya kita lihat kemiskinan. Apakah kemiskinan itu created by itself or created by government? Apakah kemiskinan itu diciptakan oleh dirinya sendiri atau diciptakan oleh pemerintah? Nah, ada sangat dalam lingkaran setan kemiskinan yang sering kita pelajari bahwa masyarakat miskin itu low education, low skill, apa namanya, lazy, immoralitas. Jadi selalu dianggap bahwa orang miskin itu tidak punya skill, orang miskin itu pemalas, tak bermoral, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya it can be changed atau dengan cara created by itself. Jadi misalnya begini, kemiskinan itu dibuat sebuah kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan. Maka bisa juga kemiskinan bertransformasi meningkatkan kesejahteraan ya dengan cara bagaimana rakyat miskin itu upgrade skillnya, kemudian digunakan juga untuk increase human capital atau dalam hal ini peningkatan sumber daya manusia. Nah, kemiskinan yang dibarengi dengan peningkatan skill bekerja, increases human capital, akan menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan itu merupakan derivasi atau pergerakan dari kemiskinan masyarakat menjadi kesejahteraan. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan bahwa kemiskinan itu bisa diturunkan dengan cara meningkatkan skillnya, dengan peningkatan kualitas SDM-nya. Untuk mendapatkan kesejahteraan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya healthcare policy atau kebijakan untuk kesehatan. Nah, sebagai contoh bahwa di Amerika Serikat itu pada tahun 2005 ada 17% yang not covered by insurance no cover by insurance. Jadi 17% di Amerika itu tidak tercover oleh asuransi. Hal tersebut kurang karena cost dan kebijakan negara serta kurangnya kepedulian. Nah, itu yang terjadi di Amerika Serikat. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dengan hari ini, dengan sistem kesehatannya, kita semua bergabung di dalam BPJS, tetapi kadang-kadang kita menemukan bahwa ketika misalnya kita di BPJS ini, ketika misalnya, mohon maaf saya kritik, bahwa orang-orang yang berada di BPJS itu kadang berharap bahwa dia menjadi kelas nomor 2 di rumah sakit. Hal ini disebabkan karena ya memang mungkin sedikit ribet karena dalam hal ini dalam melayani pasien kemudian dia tidak langsung mendapatkan payment langsung dari pasien, tetapi dia harus melakukan klaim dulu kepada pemerintah dan butuh waktu yang lama untuk bisa direalisasikan itu. Mungkin sepertinya begitu. Makanya kadang-kadang untuk pasien yang pasien BPJS ya kadang-kadang sih ya tunggu ya, maaf ya, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, dalam terkait dengan healthcare policy, itu makanya tetap dibutuhkan peranan negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kemudian, ya, satu lagi, employment policy. Sebagai contoh, yang harus dilakukan di dalam sebuah daerah, ini adalah contohnya di Amerika Serikat. Jadi, pada 1960, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang dilakukan adalah employee training to improve skill or ability and enter to the market job. Nah, jadi mereka melakukan training besar-besaran untuk meningkatkan kemampuannya dan masuk ke pekerjaan. New problem, kembali muncul permasalahan baru, pekerjaan ternyata tidak cukup. Jadi setelah misalnya misalnya begini, beberapa masyarakat diajak untuk meningkatkan skill bengkel motor. Tetapi ternyata setelah punya bengkel motor semua, ternyata orang yang masuk di bengkel juga kurang. Jadi artinya dia menganggap bahwa pekerjaan tidak cukup, training no efektif. Jadi dia menganggap bahwa ketika situasinya seperti itu, tidak karena saking banyaknya bengkel, orang yang mau masuk bengkel itu sedikit. Tetapi karena kemampuannya hanya bengkel, maka dikatakan training no effective. Jadi training no effective ini. Jadi dikatakan bahwa training tidak efektif. Kemudian hal yang sama juga dilakukan adalah comprehensive employment training. CETA, support to job training partnership. Jadi yang dilakukan adalah
bagaimana secara komprehensif, trainingnya secara komprehensif. Jadi disupport untuk job training untuk apa ya? Support to job training partnership. Jadi yang harus dilakukan adalah di training ini, job training ini dengan menggunakan kemitraan. Jadi investasi di workforce must be invest in job creation. Bahwa kita investasi di dalam pengembangan SDM, kita juga harus investasi dalam job creation atau dalam penciptaan lapangan kerja. Jadi tidak hanya training saja, tetapi kita melihat bahwa harus digunakan juga untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, selanjutnya, reduce unemployment and return worker for a new enterprises. Jadi seperti pada program Workforce Investment, Action and Clinton Job Creation. Jadi untuk mengurangi pengangguran, maka harus dilakukan adalah new enterprises. Atau kita membutuhkan sesuatu yang baru yang kira-kira bisa mengurangi pengangguran itu sendiri. Reduce unemployment that work in new enterprise. Kemudian selanjutnya, ketika misalnya ada job krisis atau kurangnya pekerjaan, inequality, difficult in national policy maker, need coordinate to local economic and region. Jadi ada ketika misalnya terjadi krisis pekerjaan, terjadi ketimpangan, maka sulit bagi negara itu mengambil kebijakan. Maka dari itu kita harus membangun coordinate to local economic region. Atau dalam hal ini maka pasti dipastikan bahwa negara harus negara harus negara harus koordinasi dengan local economic region. Jadi negara harus koordinasi dengan orang-orang yang ada di kawasan lokal. Jadi untuk pertemuan hari ini adik-adik saya kira cukup sekian. Jadi selanjutnya kita masih membahas tentang selanjutnya kita masih membahas tentang tema ini. Tema ini tentang kebijakan nasional dan kebijakan saya ulangi. Jadi nanti tetap kita membahas ini the influence of national and state policy local economic development ini untuk pertemuan selanjutnya sebagai lanjutan dari pembahasan materi kita hari ini. Saya kira cukup sekian adik-adik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.